Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1. Tema yang ingin kita bahas hari ini adalah tentang dysmenorrhea. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dysmenorrhea? Yuk, dengarkan penjelasan berikut ini. Secara etimologi, nyeri pada menstruasi atau disebut dengan dysmenorrhea berasal dari kata bahasa Yunani kuno. Dys yang berarti sulit, meno yang berarti bulan, rea yang berarti aliran atau arus. Dapat disimpulkan bahwa dysmenorrhea atau dysmenor adalah aliran menstruasi yang sulit atau aliran menstruasi yang mengalami nyeri. Nah, dysmenorrhea atau rasa nyeri saat menstruasi pada wanita merupakan suatu gejala dan bukan suatu penyakit yang diakibatkan oleh hiperkontraktilitas uterus yang disebabkan oleh prostaglandin. Prostaglandin ini hanya dapat menimbulkan rasa nyeri bila mana kadar progesteron dalam darah rendah. Patofisiologi. Pada setiap bulannya wanita selalu mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi akibat adanya interaksi hormon di dalam tubuh manusia. Menurut Anurogo, interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus dan indung telur menyebabkan lapisan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Hormon-hormon tersebut kemudian akan memberikan sinyal pada telur di dalam indung telur untuk berkembang. Telur akan dilepaskan dari indung telur menuju tuba falopi dan menuju uterus. Telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan menyebabkan terjadinya peluruhan pada endometrium. Luruhnya endometrium menyebabkan perdarahan pada vagina yang disebut dengan menstruasi. Kontraksi yang meningkat menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah dan mengakibatkan terjadinya proses iskemia serta nekrosis pada sel-sel dan jaringan. Iskemia dan nekrosis pada sel dan jaringan dapat menyebabkan timbulnya nyeri saat menstruasi. Dysmenor tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini umumnya disebabkan peningkatan dari prostaglandin yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Peningkatan prostaglandin memicu kontraksi dari uterus atau rahim. Secara alami, rahim cenderung memiliki kontraksi lebih kuat semasa haid. Kontraksi rahim ini dapat menimbulkan keluhan nyeri. Klasifikasi dysmenor. Klasifikasi dysmenor dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada dysmenor primer. Dysmenor primer adalah nyeri menstruasi tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul. Dysmenor primer berhubungan dengan siklus ovulasi dan disebabkan oleh kontraksi miometrium sehingga terjadi iskemik akibat adanya prostaglandin yang diproduksi oleh endometrium fase sekresi. Perempuan dengan dysmenor primer didapatkan kadar prostaglandin lebih tinggi dibandingkan perempuan tanpa dysmenor. Yang kedua di sini ada dysmenor sekunder. Dysmenor sekunder adalah nyeri menstruasi yang berhubungan dengan berbagai keadaan patologis di organ genital, misalnya endometriosis, adenomiosis, mioma uteri, stenosis cervix, penyakit radang panggul, atau perlekatan panggul. D. Faktor resiko dysmenor, yaitu berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga, seorang perokok, masa puber Anda mulai sejak usia 11 atau ke bawah, atau yang disebut pubertas dini, mengalami pendarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi, dan mengalami pendarahan menstruasi yang tidak teratur. Setiap menstruasi menyebabkan rasa nyeri, terutama pada awal menstruasi, namun dengan kadar nyeri yang berbeda-beda. Dysmenor menjadi 3, yaitu dysmenor ringan, sedang, dan berat. Dysmenor ringan, yaitu dysmenor dengan rasa nyeri yang berlangsung beberapa saat sehingga perlu istirahat sejenak untuk menghilangkan nyeri tanpa disertai pemakaian obat. Dysmenor sedang, yaitu dysmenor yang memerlukan obat untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, yaitu dysmenor berat. Dysmenor berat yaitu dysmenor yang memerlukan istirahat demikian lama dengan akibat meninggalkan aktivitas sehari-hari selama 1 hari atau lebih. Hubungan anemia dengan dysmenor. Anemia merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi intensitas nyeri yang dialami oleh seseorang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dysmenor, di antaranya adalah usia menstruasi, faktor keturunan, obesitas, dan penyakit seperti anemia. Prawiro Harjo menjelaskan bahwa anemia dapat mempengaruhi intensitas nyeri dysmenor.
Nyeri disminor yang terjadi sebenarnya akibat adanya kandungan prostaglandin yang dihasilkan saat sedang menstruasi. Prostaglandin sendiri merupakan zat yang dihasilkan oleh jaringan yang sedang terluka. Sehingga, peningkatan prostaglandin dapat dipengaruhi oleh adanya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh anemia. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang yang sedang menstruasi akan merasakan adanya nyeri yang berlebih, atau yang biasa disebut dengan disminor. Selain itu, seseorang yang mengalami anemia maka sensitivitas tubuh terhadap nyeri akan semakin meningkat. Pencegahan terhadap anemia. Menurut Arisman, sejauh ini ada 4 langkah pencegahan terhadap anemia. Anemia defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi bisa dilakukan dengan cara yang pertama memberikan tablet tambah darah kepada pasien atau suntikan zat besi. Yang kedua, memberikan edukasi kepada pasien supaya pasien bisa memenuhi atau meningkatkan asupan zat besi melalui makanan yang mengandung cukup zat besi. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap penyakit infeksi lainnya. Yang keempat, fortifikasi makanan pokok dengan zat besi.